Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam uraian tausiah sarapan pagi untuk kemarin tanggal 11 Agustus 2020, telah saya jelaskan bahwa saya adalah makhluk Allah. Pada hari ini, dalam tausiah pagi ini sebagai sarapan pagi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, saya ingin melanjutkan uraian mengenai manusia sebagai ciptaan Allah atau sebagai makhluk Allah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia dan dari apa Allah menciptakan manusia. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat-ayat itu adalah Al-Baqarah surah kedua ayat 21, di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia seluruhnya tidak terkecuali, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhan yang maha mengaturmu. Sembahlah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengasih kepadamu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, yang telah mengadakan kamu dari tidak ada kepada ada. Kamu berada di dunia ini karena Allah telah menciptakan kamu. Dulu tadinya tidak ada, sekarang sudah ada di dunia ini. Walladzina min qablikum, dan Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan menyembah Tuhanmu itu kamu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Para pemirsa, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat lain Allah menerangkan dari mana asal penciptaan manusia itu. Allah menyatakan di dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 20, di mana Allah menyatakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantasirun. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantasirun.
Apa makna dari firman Allah itu? Yaitu, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini kita buktikan sampai pada hari ini. Manusia sebagai makhluk Allah berkembang biak, memiliki keturunan, kemudian memiliki anak-anak yang melahirkan keturunan, kemudian mereka itu berkembang biak. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang lain Allah menyatakan di dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat 67, dijelaskan di dalam ayat ini proses penciptaan manusia yang tadi mulainya dari tanah, kemudian sampai seterusnya, di mana Allah berkata atau berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turabin." Kata Allah, Dialah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, yaitu berasal min turabin, dari tanah. Kalian diciptakan dari tanah. Ada tanah secara langsung, ada tanah secara tidak langsung. Tanah yang langsung adalah Adam alaihissalam, langsung dari tanah, sedangkan anak keturunannya itu dari tanah secara tidak langsung. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena semua manusia yang berasal dari Adam dari tanah, berarti pada hakikatnya semua manusia itu berasal dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian yang berikutnya dari setetes mani. Summa min alaqatin, sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian summa yukhrijukum tifla, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Summa litablugu asyuddakum, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada usia dewasa. Litablugu asyuddakum summa litakunu syuyuhan, kemudian kalian itu menjadi orang yang sudah tua, sampai tua, syuyuhan, tua. Wa minkum mayyatawaffa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Walitablugu ajalam musamma, dan kami perbuat yang demikian itu supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, dan semoga kamu memahaminya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia di proses penciptaannya yang pertama melalui tanah, kemudian sperma, kemudian proses berikutnya segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian setelah itu di dalam perut ibumu kalian besar, kemudian setelah itu kalian keluar sebagai anak, kemudian mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada yang dimatikan di waktu kecil, ada yang dimatikan di waktu besar, ada juga yang dipanjangkan umurnya sampai sudah menjadi tua bangka, baru Allah mewafatkan dia. Ini menunjukkan proses penciptaan manusia. Karena itu manusia harus menyadari dirinya bahwa dia diciptakan oleh Allah dengan proses yang seperti itu. Kemudian
di surah At-Tin ayat 4 sampai 5 Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, atau dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan mereka ke tingkat yang serendah-rendahnya atau ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya bagi manusia. Tidak ada bentuk wajah, tidak ada bentuk muka, tidak ada bentuk badan yang sama dengan bentuk yang diciptakan untuk manusia. Karena itu ayat ini menegaskan tentang penciptaan manusia dengan bentuk yang lengkap. Kemudian dari proses penciptaan manusia sampai dia menjadi tua dan baru meninggalkan. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indah bentuk manusia dan begitu sempurna penciptaannya. Dengan kesempurnaan itu manusia harus menyembah dan menaatinya sewaktu hidup di dunia ini. Jika tidak, ia akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah janji Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh atas perintah Allah. Jadi, sebagai makhluk Allah, lebih ditekankan pada aspek penciptaan saya sebagai manusia. Pada hakikatnya penciptaan manusia tidak akan berbeda dengan penciptaan makhluk yang lain, yaitu melalui proses yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan diri saya sebagai ciptaan Allah atau makhluk Allah inilah yang diutamakan dalam ungkapan saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini sebagai sarapan pagi rohani kita. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.